Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan kajian Karnus spesial Ramadan di tahun ini. Gitu ya. Pada kesempatan hari ini kita sudah masuk ke topik ketiga teman-teman. Kita akan membahas tentang satu topik yang tidak jauh dari yang kemarin kita bahas. Judulnya adalah sumber energi kehidupan. Gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Betapa Allah sudah memberikan satu sistem yang memutar siklus kehidupan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menyelami lebih dalam ke tubuh kitanya. Ya, kalau kemarin kita mencoba untuk bertafakur ke alam semesta, kemudian pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk memasuki di dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, kita membahas tentang sumber energi kehidupan, gitu ya. Jadi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah mengatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, gitu ya. Ini sangat masyhur ya di kalangan teman-teman kita semua ya. Bahwa Allah ini menyatakan bahwa wahai manusia, ini berarti seruan ke semuanya. Tidak peduli yang muslim maupun non-muslim, jadi semua manusia. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Gitu ya. Jadi ini yang seringkali kalau biasanya teman-teman itu mengkajinya tentang halal. Gitu ya. Nah, kalau di konsep Karnus itu kafah teman-teman, komplit teman-teman. Jadi yang kita bahas itu benar-benar yang halal dan yang baik. Dan ini yang biasanya jarang dikupas di kajian-kajian kita selama ini. Kita hanya mengkaji tentang mana makanan yang halal dan mana yang makanan yang haram. Oh, ada halal dari sisi zatnya, ada yang haram dari sisi sifatnya dan seterusnya. Gitu ya. Ada yang caranya misalnya ini daging sapi tapi karena tidak disembelih dengan nama Allah jadi haram dan seterusnya. Nah, itu saya yakin semuanya sudah ngelontok ya teman-teman ya. Karena kita sudah belajar mulai dari TPQ dulu gitu ya. Nah, di konsep Karnus kita akan mencoba untuk membahas nggak cuma halal, tapi yang baik itu gimana. Baik itu perspektifnya dari mana? Kita kembalikan lagi kepada tadi, Iqra untuk membaca tubuh kita. Jadi, baik dan buruk itu kita sesuaikan. Sebenarnya makanan ini untuk siapa? Karena untuk sel, maka kita harus memberikan makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu adalah makanan-makanan yang memang dimintai oleh sel. Yang nggak dibutuhkan oleh sel, bahkan yang bisa merusak sel tubuh kita, itu berarti tidak baik. Jangan dimakan, gitu ya. Jadi sederhananya gitu ya. Jadi mafhum mukhalafahnya ya. Jadi pemahaman kebalikannya seperti itu, dia. Jadi kalau yang nggak halal ya jangan dimakan, dan juga kalau nggak baik ya jangan dimakan juga, gitu ya. Jadi makanlah makanan yang halal dan baik, gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari kemarin-kemarin ya bahwa sumber kehidupan kita itu, energi kita itu dari nutrisi. Gitu ya. Nah, kita butuh energi ini untuk apa? Ya, kalau sel kemarin kan untuk menjalankan fungsinya ya, kerjanya ya, atau juga untuk regenerasi ya. Kalau kita itu secara makro ya, tubuh kita, berarti kita butuh energi itu untuk beraktivitas. Semua aktivitas, mulai dari bekerja, berpikir, beribadah, bahkan sampai kita duduk-duduk saja melihat YouTube ya, atau melihat kajian Karnus saat ini ya, itu pun juga butuh energi teman-teman. Bahkan kita tidur pun, gitu ya, itu juga perlu energi, gitu ya, karena ketika kita tidur pun itu banyak sel-sel tubuh kita itu yang bekerja, gitu ya, terutama organ-organ dalam tubuh kita, gitu ya, itu bekerja dan membutuhkan energi. Jadi jangan dibilang kalau kita tidur itu nggak butuh energi, butuh teman-teman. Buktinya kita habis makan malam terus tidur ya tetap besok paginya lapar juga ya. Baik teman-teman, lah energi ini adalah dari alam semesta. Dari bentuk tadi, makanan yang kita makan, kemudian oksigen, air, dan lain-lain gitu ya. Itu makanan. Kita masih belum ngupas tentang detail makanannya ya. Kita global saja bahwa energi kita itu dari makan. Bedanya sama motor kita, mobil kita, mereka energinya dari bensin. Kalau yang mungkin motor listrik atau mobil listrik ya berarti dari listrik. Ya. Kalau kita
bioenerginya itu adalah dari makanan dan unsur-unsur alam semesta yang masuk di tubuh kita. Lah, sel kita itu juga membutuhkan energi, teman-teman. Untuk apa? Yakni untuk tadi. Jadi untuk menjalankan fungsinya, termasuk juga yang paling penting itu adalah regenerasi selnya. Jadi sel-sel tubuh kita, contoh misalnya kulit. Kulit ini dalam hitungan beberapa hari ya, itu juga akan mengelupas dan diganti dengan kulit yang baru. Kemudian sel-sel rambut kita juga sama. Kemudian ada juga yang sel yang gampang sekali mati dan harus diganti diregenerasi itu misalnya sel lambung kita, karena kena asam lambung itu gampang juga mati dan harus segera diganti dengan sel yang baru. Nah, makanya sebenarnya kalau kita tipsnya ya, ini tips kalau teman-teman mau awet muda gitu ya, maka pastikan regenerasi sel itu berjalan dengan baik, teman-teman. Jadi kalau di konsep Karnus itu, sel itu akan mati. Nah, sel ini mati, kemudian diregenerasi. Kalau regenerasinya itu berjalan dengan baik, maka kita awet muda. Tapi kalau regenerasinya ini gagal, maka kita akan cepat tua. Ya. Makanya cepat tua itu pun juga sebenarnya adalah penyakit. Nah, kata Rasulullah, semua penyakit itu ada obatnya, kecuali kematian. Gitu ya. Jadi kalau penuaan dini itu belum mati, berarti masih bisa diobati. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita belajar tentang konsep Karnus, nanti teman-teman bisa nih awet muda. Gitu ya. Nah, awet muda. Kalau yang sudah tua gimana ya, paling tidak awet tua deh. Syukur-syukur kalau bisa di aging, teman-teman. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Jadi kalau misalnya belum terlambat, misalnya itu bisa kita melakukan regenerasi sel dengan baik sehingga usia sel tubuh kita itu bisa kembali seperti usia 20-30 tahun gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu yang sudah usia lanjut gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini teman-teman, ternyata nutrisi sel kita ini teman-teman, itu berbeda dengan yang kita makan. Jadi, kita makan apa sih? Kita biasanya makan pecel, gitu ya. Nasi campur, kemudian sate, rawon, gitu ya. Dan banyak, gudeg, gitu ya. Jadi, makanan-makanan yang ada di menu di restoran itu teman-teman, itu tidak dikenal oleh sel. Ini sel ya, sel dengan organel selnya. Ternyata sel ini pun juga organisasi dari organ-organ sel, namanya organel teman-teman. Lah, sel ini tidak kenal yang namanya pecel, nggak kenal namanya nasi campur, rawon, gulai, sate, itu tidak kenal teman-teman. Jadi makanya sebenarnya sel tubuh kita itu butuhnya apa sih? Kalau kita makan nasi teman-teman, maka sel itu butuhnya adalah glukosa. Ya. Makanya harus dirubah dulu. Ya. Demikian pula kalau misalnya kita makan sate nih, makan daging ya, daging. Daging ini yang dimaui sel bukan dagingnya, tapi asam amino. Ya. Nanti kalau ada lemak, misalnya nasi padang atau apalah gulai, ya, banyak lemaknya, ya, itu nanti harus diubah dulu menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau kita makan sayur dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin dan mineral, itu juga harus menjadi ion mineralnya, kemudian vitaminnya harus dibebaskan dari ikatan untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sel. Karena ini semua, glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol, gitu ya, itu adalah bahan bakarnya sel. Nah, ini karena saya nggak ngupas lebih dalam ya, sebenarnya kalau di dalam sel kita teman-teman, ini mesin yang luar biasa. Nah, ini bagian kecil ini namanya mitokondria teman-teman. Nah, mitokondria ini itu seperti tempat pembakaran. Jadi, di sel tubuh kita yang sangat-sangat kecil itu, ternyata Allah masih menyematkan satu mesin dengan teknologi super canggih gitu ya, yang bisa mengubah glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol ini menjadi energi yang tadi kita sebut sebagai ATP, adenosin trifosfat. Inilah bentuk bioenergi yang kita pakai, yang dipakai sel, dan sel-sel itu tadi kan membentuk jaringan dan organ ya, yang dipakai organ itu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Oke ya, ini kajian kok bahas makanan Mas ya. Ini dalam keilmuan ya teman-teman. Jadi ini dalam keilmuan supaya kita paham, tahu betul gitu ya. Maka
kalau kita sudah tahu seperti ini, sebenarnya makanan yang baik itu seperti apa, Mas? Gitu ya. Sebenarnya semua makanan yang kita makan ini adalah sebenarnya baik. Yang penting tadi memenuhi standar kriteria yang dibutuhkan oleh sel. Gitu ya. Nah, hanya yang perlu kita jadikan garis bawah di sini, itu dibutuhkan koki yang pintar, teman-teman. Dan bahan yang baik. Yang tadi halalan toyiban itu adalah bahannya. Kemudian koki ini yang masak. Siapa yang masak? Gitu ya. Itu nanti ada satu organ di sistem pencernaan kita yang mengubah makanan yang kita makan ini menjadi nutrisi sel. Glukosa, asam amino, dan seterusnya. Saya kasih ibarat gini, teman-teman. Teman-teman misalnya ke warung sate nih. Ini kan ada gambar sate ya. Nah, ke warung sate. Kalau teman-teman datang ke warung sate, apa yang diharapkan dari seporsi masakan sate? Kan tentu namanya ya sate, berarti dagingnya yang enak, empuk, gurih, rasanya enak, sambalnya enak, gitu ya. Kemudian mungkin nasinya juga harus pas, nasinya yang punel, gitu ya, seperti itu. Itu yang diharapkan kalau kita datang ke warung sate. Sebenarnya di belakangnya, di dapurnya, pemilik warung sate itu dia akan kulaan nih teman-teman, belanja ke pasar. Apa yang dibeli oleh tukang sate ini? Yang pertama adalah apa? Daging kambing yang baik, ya, yang fresh, gitu ya, gitu ya. Kemudian yang dagingnya banyak, kemudian juga ada sedikit lemak-lemaknya karena itu nikmat, gitu ya. Kemudian yang kedua, beli beras, gitu ya. Beras yang kualitas baik, gitu ya. Entah merek apapun ya, yang penting punel, gitu ya. Nanti kalau dimasak. Kemudian plus bumbu-bumbunya supaya menjadi sedap, gitu ya. Termasuk kecapnya dipilihkan kecap yang nomor 1, nggak mau yang kecap nomor 2, gitu ya. Itu. Kemudian makanan-makanan ini, teman-teman, itu dibawa ke dapur, kemudian dimasak. Jadi nasinya dimasak supaya matang, gitu ya. Kemudian satenya juga dibakar supaya matang. Kemudian setelah sudah dikasih bumbu dan semacamnya, akhirnya satu porsi sate ini diserahkan ke kita sebagai konsumen. Pertanyaan saya, kalau kita jadi konsumen, kita peduli nggak beras itu beras dari mana? Mereknya apa? Kita peduli nggak itu kambing dari mana? Usianya berapa? Warnanya apa? Nggak peduli. Yang penting yang kita inginkan adalah yang nasinya punel sudah matang, satenya juga sudah matang, dan rasanya enak. Ya, ini ilustrasi teman-teman. Jadi di tubuh kita itu juga hampir mirip seperti warung teman-teman. Siapa konsumennya? Sel. Sel ini gak peduli mau nasi pecel, mau nasi sate, rawon, gulai, dan seterusnya itu gak peduli. Yang dipedulikan sama sel ini, kalau kita makan nasi harus dimasak dulu supaya jadi glukosa. Karbohidrat ya berarti ya, nasi, kemudian kentang, umbi-umbian, gitu ya, roti, itu harus diubah dulu menjadi glukosa. Kemudian kalau misalnya kita makan daging, nggak mau tahu. Yang penting sel itu mau taunya ketika nanti masuk ke dalam sel, itu bentuknya sudah asam amino. Kalau misalnya ada lemak, minyak dari makanan-makanan kita yang berlemak, yang penting sel itu maunya asam lemak dan gliserol. Kalau ada vitamin dan mineral harus bentuk ion dan sudah dilepaskan ikatannya supaya bisa masuk dan dimasak oleh namanya mitokondria tadi. Gitu. Oke ya. Jadi di sini kita di kajian Karnus kali ini kita akan kita membahas tentang hal seperti ini. Ternyata di dalam sel tubuh kita itu luar biasa. Allah sudah membuatkan satu mesin, satu mekanisme yang begitu canggihnya. Nah, yang kedua teman-teman, selain koki yang pintar, koki ini nanti sistem pencernaan, berarti harus perlu sistem pencernaan yang baik supaya bisa mengolah ini tadi makanan-makanan kita menjadi nutrisi sel, gitu ya. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, makanan yang halalan toyiban, gitu ya. Halal dan baik. Makanan yang baik itu apa? Makanan manusia, teman-teman. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kita membahas bahwa Allah ini sudah menyiapkan makanan, misalnya dari tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Itulah makanan yang sudah disiapkan oleh Allah kepada kita. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, hewan, itu adalah makanan yang bagi kita. Lah ternyata saking pintarnya manusia teman-teman, banyak mencoba membuat makanan tiruan. Makanan yang bukan makanan manusia. Contohnya apa? Contoh nih teman-teman. Mungkin kalau dulu ya saya
waktu masih kuliah, masih kos ya, itu sering beli mie gitu ya. Mie instan ini teman-teman, yang bahaya itu bukan mie-nya teman-teman, tapi tiruan yang ada di situ. Apa itu? Flavoringnya. Yang rasa bakso, rasa sapi, rasa ayam bawang, dan seterusnya. Itu apakah ayam beneran teman-teman? Dalam tanda tanya. Bukan ayam. Gitu ya. Saya dulu sempat protes, itu iklannya mie-nya ada ayamnya, ada telurnya. Barang dibuka nggak ada ayam, nggak ada telurnya teman-teman. Gitu ya. Hanya rasanya saja. Rasa sama barangnya apakah sama? Nggak sama. Terus kalau teman-teman misalnya minum nih, wah ini mau buka nih, cari minum-minuman yang segar. Minuman rasa duren. Sama nggak teman-teman? Nggak sama dengan duren. Lebih baik teman-teman beli durian, udah dipakai untuk nanti kolak durian, dipakai untuk berbuka. Ya, itu tentang flavor. Selain flavor itu apa? Ada juga pengawet, ya. Jadi aroma dan seterusnya itu juga sangat berbahaya teman-teman. Lah termasuk di minuman ini sering banyak juga teman-teman yang minum creamer. Lah creamer ini itu diolah sama manusia dari minyak supaya bisa berbentuk bubuk. Rasanya memang enak banget teman-teman. Ingat, Allah tidak memerintahkan makanlah makanan yang halal dan enak. Tidak. Makanlah makanan yang halal dan thayyib, baik. Baik itu nggak cuma enak, tapi benar-benar baik. Nah, kalau sudah seperti ini, minyak yang sudah dimodifikasi teman-teman, ternyata sistem pencernaan kita tidak bisa mengubahnya menjadi asam lemak dan gliserol. Apa yang terjadi? Nanti bisa menjadi sampah di dalam pembuluh darah kita, yang kalau lama-kelamaan bisa menjadi plak, bahkan menjadi macam-macam yang berbahaya. Radikal bebas, sampai bisa ke kanker dan seterusnya. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Intinya teman-teman, di kesempatan kajian Karnus pada hari ini, kita harus benar-benar tahu dan benar-benar cerdas. Kalau sehat itu harus cerdas teman-teman. Makanya tagline-nya konsep Karnus itu cara cerdas untuk sehat. Kalau kita kepingin sehat ya harus cerdas gitu ya. Nah kita akan tahu, oh ternyata sel tubuh kita itu, ya kita harus tahu karena kita jadi pemimpin. Kita memimpin seluruh sel kita. Bahkan kalau perlu kita harus tahu nutrisi otak kita itu apa. Nutrisi kulit kita itu apa? Oh ternyata otak kita teman-teman. Otak kita itu nggak bisa makan selain glukosa. Dia nggak bisa makan yang namanya asam lemak, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita makan ada lemaknya, lemak itu hanya dimakan oleh sel-sel yang lain seperti sel otot gitu ya, dan sel yang lainnya. Tapi otak kita nggak mau semua itu. Yang dimaui itu adalah glukosa atau keton kalau dalam kondisi yang darurat gitu ya. Nah, itu semua butuh ilmu, teman-teman. Makanya yang namanya ilmu itu wajib dipelajari. Karena sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim itu adalah tholabul ilmi. Kapan itu? Mulai dari lahir sampai liang lahat. Makanya kalau teman-teman sahabat Karnus yang mungkin mohon maaf kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah lebih senior dari saya, itu tidak menghalangi Bapak Ibu untuk belajar. Karena itu adalah kewajiban, bukan saya yang mewajibkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian Karnus pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, semoga ilmu ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga semua yang mendengarkan dan menerapkan ini menjadi pribadi-pribadi yang taat, menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.